Yeah, came at 17. Damn. Aduh, kayaknya butuh minum dulu ini. Nah, pertanyaan kelima ini mengenai data pribadi. Belakangan ini penyalahgunaan data pribadi ini kan sering terjadi, Pak. Loh, kok ini bisa terjadi? Nah, terus gimana dengan perkembangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sendiri? Serta muatannya apa-apa saja sih yang ada di dalamnya? Mungkin saya akan melihatnya begini. Memang kenapa dia bocor itu? Iya. Karena persoalannya dia belum diatur. Dia belum diatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi itu. Sehingga dengan tidak diaturnya itu orang seenaknya dia sendiri untuk mau mengambil data-data orang itu karena belum ada perlindungan. Nah, itulah yang sekarang yang digagas oleh pemerintah untuk membuat aturan tentang perlindungan data secara pribadi. Iya. Nah, hanya sekarang ini kita belum tahu, ya, karena dia masih digagas. Dan kalau saya lihat perkembangan terkininya itu dia masih dalam bentuk rancangan perundang-undangan. Nah, dan saya juga secara pribadi belum melihat tentang apa konten-konten yang ada di dalam isi tersebut. Iya. Yang sekarang yang jadi perkembangan sekarang untuk mengatur tentang hal itu, masih menggunakan data-data atau undang-undang yang sifatnya umum. Nah, khususnya undang-undang ITE ini. Iya. Nah, dia tinggal mengatur. Nah, di dalam undang-undang ITE ini ada beberapa pasal-pasal yang lagi sekarang, gitu ya. Misalnya di pasal 27, gitu ya. Yang ayat 3 tadi yang saya sampaikan, karena di sana menyangkut masalah penghinaan, betul. Nah, dan pencemaran nama baik itu. Nah, hanya untuk mau mengatur lalu lintas perkembangan teknologi ini dan masyarakat baik untuk menggunakan secara sehat ini media, maka aturannya memang harus dibuat secara khusus, ya. Hanya memang kita di dalam hukum pidana itu kan dia berlaku ada namanya asas legalitas, gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan atau menghukum seseorang dulu kalau tidak memang undang-undangnya. Jadi untuk sekarang ini mumpung belum ada aturannya, maka curilah datanya orang itu. Oh gitu ya. Nanti sudah ada undang-undangnya mengatur, nah, baru kalau dia sudah ada aturannya, baru kita mencuri data, nah, maka itu menjadi hal yang terlarang. Nah, tapi sampai saat ini belum diatur tentang hal tersebut, ya. Nah, mungkin begitu. Iya. Dan memang ini penyalahgunaan data ini memang khususnya untuk data konsumen itu kadang memang menjadi sorotan publik saat ini. Dan memang dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Dan memang termasuk saya sendiri secara pribadi. Semakin saya mempelajari dan melihat tentang kalau misalnya terjadi kebocoran data, semakin saya sendiri melihat kalau ada menyimpan data itu kalau di ponsel saya atau di media online. Betul. Sampai terjadi seperti ini, wah, saya semakin takut jadi gitu. Tapi tidak perlu takut karena setiap ini sudah mempersiapkan proteksinya. Jadi gitu. Nah, jadi memang dari institusi itu sendiri yang harus mempersiapkan karena sebagai pihak yang dipercaya oleh konsumen. Jadi gitu. Nah, jadi memang bicara tentang perlindungan data pribadi ini memang kita harus pahami dulu data pribadi itu sebenarnya apa sih sebenarnya, bagaimana. Jadi memang kita harus berangkat dengan pemahaman yang sama tentang data pribadi karena memang data pribadi itu kan nama, alamat, betul, telepon atau kontak keluarga, gitu kan. Biasanya kalau kita dimintai kan bisa kontak keluarga atau kontak emergensi, gitu kan. Iya. Kemudian ada kartu keluarga, KTP dan sebagainya sih. Bahkan ada yang lebih privasi lagi.
data pribadi adalah kesehatan kesehatan ya. Data kesehatan, apa namanya, kartu kerja, kemudian atau data slip gaji, jadi kayak gitu. Nah, itu biasanya kan kita simpannya di situ. Betul. Tapi Pak Dekan, kalau misalnya data-data nama, alamat dan sebagainya itu kan sudah diatur di dalam undang-undang yang saya katakan tadi secara umum, itu kan sudah ada. Hanya kan sekarang ini adalah data pribadi yang sifatnya khusus. Nah, itu dia belum diatur. Nah, makanya sekarang data-data administrasi kependudukan itu kan sudah ada semua di pemerintah itu. Betul. Hanya tinggal persoalannya adalah apakah ini mau dibocorkan atau tidak. Nah, itu jadi yang menjadi sesuatu tindak pidana. Iya. Makanya orang-orang misalnya yang berhubungan dengan administrasi publik, data gitu kan, itu harus hati-hati. Kan? Nah, untuk sekarang ini belum ada tindak pidana atau tindak pidananya tentang pengambilan data secara pribadi, kan? Nah, tetapi membocorkan kan. Tapi kalau sudah ada undang-undang yang sifatnya khusus mengatur hal itu, maka harus hati-hati karena itu nanti akan bisa dijadikan merupakan sesuatu tindak pidana. Harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengeluarkan data pribadi tersebut. Iya. Jadi memang betul. Jadi memang ini data memang harus diproteksi dengan baik. Iya. Karena memang kalau disalahgunakan bisa saja berakibat fatal. Nah, jadi kadangkala dari oknum seperti yang dikatakan tadi, oknum tadi yang BPJS atau mungkin dari pihak perbankan, kan itu mereka bisa langsung ngecek itu di BI checking gitu, atau saat ini disebut dengan slip OJK gitu. Sistem layanan informasi keuangan di OJK gitu. Terus sekarang banyak arisan online dan lain sebagainya. Betul. Itu dari data-data yang dibutuhkan itu apakah dari link-link yang diberikan itu dia hanya butuh nama, butuh nomor telepon, butuh alamat, data-data yang dimungkinkan kayaknya ini nggak mungkin terjadi apa-apa dengan saya kalau saya berikan link. Dan mereka bisa jadikan sebagai bahan analisis. Misalnya begini, saya ngisi nama, alamat, apakah Anda sudah berusia sekian, apakah Anda berprofesi sebagai ini, apakah Anda sudah melakukan perjalanan keluar dari provinsi ini misalnya. Itu bisa jadikan analisis buat mereka mungkin untuk kepentingan bisnis atau mungkin kepentingan lainnya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang seperti itu yang bisa digunakan oleh pihak atau oknum tertentu. Tadi memang oknum pengelola data ini memang sangat penting gitu. Memang dia harus punya integritas, dia harus bertanggung jawab seperti yang saya katakan di awal tadi. Karena memang kita sebagai konsumen kadang yang berkuar-kuar, tapi pemilik data itu sendiri juga ya tidak bisa kita temui bahwa mereka itu diam aja. Diam aja. Yang seyogianya sebenarnya data ini yang sudah dikelola oleh sistem seharusnya diperuntukkan di internal organisasi itu sendiri, di institusi sendiri, tapi dikelola dari keluar. Gitu misalnya. Kalau memang misalnya data itu diperuntukkan untuk di luar tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk diperuntukkan dalam sini, maka itu disebut dengan unauthorized. Artinya menggunakan data yang bukan kewenangannya. Yang sampai berakibat pada institusi sendiri, data sifatnya rahasia atau sebagainya, tapi digunakan jadi itu barangkali di undang-undang yang disampaikan pada ikan hukum tadi itu memang itu yang ditunggu. Kali itu barangkali itu bisa mengakomodir untuk bisa melindungi itu tadi. Mudah-mudahan secepatnya Pak ya, pemerintah harus berpikir itu. Jadi kalau sifatnya data itu untuk konsumsi dalam, gitu, instansi yang mungkin tidak jadi bermasalah. Hanya kalau konsumsi data pribadi itu keluar dan mengakibatkan kerugian bagi orang, nah maka itu yang menjadi persoalan. Hanya problemnya ini adalah perlindungan data secara pribadi itu belum diatur secara khusus. Nah, itu hanya diatur di dalam undang-undang yang sifatnya umum. Seperti apa yang tadi saya katakan dari awal tadi, ya. Nah, kalau saya memperhatikan bahwa persoalan undang-undang ITE ini sebenarnya yang harus kita memberikan bahasa edukasi itu adalah kepada masyarakat. Jadi setiap tindakan kita jangan terburu-buru langsung memposting. Kalau dulu kan orang mengatakan bahwa lidahmu itu adalah harimau. Sekarang ini jarimu adalah harimau. Kita pindah ke jari sekarang. Jadi kalau
Karena apa? Gitu kan? Kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu hukumannya berat semua, 6 tahun. Gitu kan? Hanya memang di undang-undang yang penghinaan, unsur penghinaan itu dikurangi menjadi 4 tahun. Nah, karena apa? Karena ini yang lagi trennya tadi perkembangannya, banyak orang yang menghina di di media sosial itu, sehingga dikurangi karena trennya tadi itu. Makanya saya katakan undang-undang ITE ini terbentuk awalnya itu sebenarnya sudah lain kemanfaatannya sebenarnya untuk peningkatan ekonomi, peningkatan ekonomi. Tetapi karena masyarakatnya kita ini masyarakatnya penggunaan media masih banyak yang menggunakan dari segi negatifnya, sehingga itu nanti dia berubah penggunaannya itu. Coba kalau kita melihat data-data yang di polda-polda di Indonesia, gitu kan, itu kebanyakan persoalan yang banyak terjadi itu ada persoalan Undang-Undang ITE, termasuk yang pertama adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang banyak. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Nah, gitu. Hanya dengan berubahnya Undang-Undang 11 2008 menjadi Undang-Undang 19 2016, maka penghinaan dan pencemaran nama baik itu dengan melihat keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penghinaan itu dia harus merujuk ke pasal 310 KUHP. Nah, di sana. Kenapa dikurangi dari 6 tahun menjadi 4 tahun? Karena nanti begitu masuk ke laporan ini pencemaran nama baik itu termasuk delik aduan. Ya. Jadi nanti dia orangnya yang merasa dihina melapor, nanti pihak kepolisian akan melihat apakah ini perlu kita tahan orang ini atau tidak. Nah, makanya dikurangi menjadi 4 tahun. Betul. Dari segi kan ada segi objektif dan subjektif. Ya. Nah, jadi kalau segi objektifnya, maka karena dia hukumannya 4 tahun, maka tidak perlu dia dihukum. Tetapi dari segi subjektifnya nanti akan dia melihat ini penyidik. Wah, gitu kan, dia melihat. Oh, walaupun mungkin 4 tahun, tapi kalau dia ini kan akan melarikan diri nih, mau menghilangkan barang bukti, nah perlu kita tahan. Kan? Jadi sekarang penafsiran tentang penghinaan dan pencemaran nama baik itu dikembalikan kepada penegak hukum. Penegak hukum untuk melihat ini perlu diinikan, karena kalau tidak dibatasi ini, maka seperti tadi perkembangan ekonomi menurun, perkembangan kriminal naik. Tujuan utamanya tidak dapat. Tujuan utamanya tidak dapat. Sebenarnya untuk peningkatan ekonomi, karena persoalan lalu lintas ekonomi di dunia maya itu kan tidak diatur. Betul. Makanya diatur ini supaya lebih bagus dan meningkatkan potensi ekonomi Indonesia. Ternyata kondisinya lain. Luar biasa. Tapi memang mencuri data di dunia maya itu berbeda memang di dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu kan kalau kita dicuri handphone kita itu kan barangnya hilang. Langsung hilang, Ya, terasa. Tapi kalau di dunia maya kita duduk-duduk saja kayak gini sambil online, data kita memang tetap aja, tapi bisa saja dipindahkan di tempat lain, di copy. Namanya exfiltration itu. Iya. Jadi pemilik data saja tidak tahu kalau datanya sebenarnya sudah diambil. Jadi gitu. Jadi makanya pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat itu bahwa kita harus punya filter, ya. Jangan sekali-sekali kita memberikan data yang lebih, ya. Iya. Jangan sekali-sekali kita memberikan data yang lebih, permintaan data. Biasa kan ada link biasa lewat email, atau lewat WA, atau lewat pesan singkat, tapi disertai dengan link-link yang tidak jelas itu namanya dark web namanya. Jadi jangan sekali-sekali memberikan data yang lebih, ya. Lebih baik kita kritis di awal daripada dengan satu kata I agree, setuju, berarti kita sudah siap untuk memberikan datanya kepada mereka. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, jangan kasih. Jadi itu poinnya. Jadi kita harus punya filter di situ. Jadi ceritanya kan begini. Bukan hampir semua orang mengalami ini. Jadi ada istilahnya namanya event gitu. Event itu di handphone kita terima email, kita kirim email, ada pesan masuk, ada pesan WA, disertai dengan link yang saya maksud tadi. Kadang dia mengatasnamakan itu perusahaan-perusahaan besar, seperti misalnya
Telkom, ya, BPJS atau Toyota atau Kemendikbud, Iya. pusat-pusat kuota itu kan, Betul. jadi kayak gitu. Kadang dia di sekilas kita lihat, oh ini kayaknya resmi informasinya. Ternyata pada saat diklik itu dia mendirect dia bahwa kita ke satu halaman tertentu untuk bisa memasukkan data kita. Iya. Nah itu Iya. itu yang kadang saya banyak biasa lihat, bahkan bukan hanya dari kalangan orang yang tidak paham tentang IT, bahkan yang paham tentang IT bahkan dia tidak bisa melihat sama sekali. Padahal sebenarnya itu sebenarnya adalah suatu teknik dari orang tertentu atau orang tertentu untuk bisa mencari data itu tadi. Dia tidak akan bisa dia bergerak mengambil alih atau melakukan hal apapun kalau dia tidak punya data. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi makanya yang bisa kita sampaikan ke halayak bahwa hati-hati, lebih baik kita kritis di awal. Biasanya kalau kita disertakan dengan beberapa persyaratan yang misalnya kecil-kecil kayak gitu, mending kita baca detail. Daripada kau sudah klik satu kali sudah masuklah sudah, berarti datamu sudah ada sama mereka. Iya. Ada satu orang namanya itu Troy Han, saya masih ingat bulan kemarin itu di televisi. Troy Han itu dia membuat sebuah sistem namanya FI Binpon. Saya lihat di televisi ini. FI Binpon ini dia mengkolek website yang sudah kena bocor. Jadi kita bisa masukkan email kita atau nomor ponsel kita, email atau nomor ponsel kita yang pernah kita daftarkan di web-web yang sudah pernah bocor, begitu. Jadi solusinya adalah ganti passwordnya hari itu juga dan dilakukan secara berkala. Iya. Rawan sekali karena kenapa? Karena transaksi perbankan dan sebagainya itu kita lakukan lewat handphone. Itu yang rawan itu, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya biasa saya katakan waktu kegiatan kemarin itu, kalau misalnya ini orang kamu punya email berapa? Kalau misalnya 1, berarti dia itu hanya tidak ngapa-ngapain di dunia maya, mungkin tinggalnya dia di rumah. Mungkin kalau dia berkantor, kantor rumah. Kalau emailnya orang itu 4 atau 5 atau sampai dengan 10, berarti dia sangat aktif itu di media sosial, sangat aktif dia itu di dunia internet. Gitu. Tapi kalau lebih dari 10, kita pertanyakan. Jadi makanya pernah saya sampaikan sama rekan waktu acara kemarin itu bahwa kalau ada anak saya perempuan baru dia ngelamar itu laki-laki, saya tanya berapa emailmu? Kalau lebih dari 10 jangan kok. Iya. Jadi Ada apa nih? Jadi masuk persyaratan email, masuk persyaratan. Aduh, menarik sekali. Ya, baik Pak. Ini mungkin yang terakhir nih. Apa yang mesti dilakukan jika terjadi pelanggaran data pada semua institusi, baik secara hukum maupun dari IT-nya? Nah, untuk sekarang karena perlindungan data pribadi itu belum diatur, Iya. makanya pemerintah harus segera mengesahkan, kan, pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang data pribadi. Nah, hanya memang kalau pembuatan undang-undang itu kan prosesnya panjang. Betul. Jadi, tetapi kalau misalnya mekanismenya sangat panjang, Betul. dan masyarakat ini datanya tidak terlindungi, maka ya mungkin bisa yang kita gunakan adalah peraturan presiden yang mengatur tentang hal itu, gitu kan. Walaupun mungkin sambil kita menunggu undang-undang, gitu kan? Karena di dalam sistem hukum kita untuk mengikat seseorang, untuk mengikat secara umum kepada masyarakat itu, maka dia prosedurnya harus ada dua, yaitu satu undang-undang secara nasional atau peraturan daerah yang sifatnya lokal, ya kan? Jadi kalau pertanyaan tadi adalah bagaimana kita mau melindungi ini, maka saya secara pribadi harus menggunakan undang-undang, karena ini diatur secara umum, gitu kan? Nah itu. Nah, dan yang kedua, masyarakat kalau memang merasa rugi terhadap data yang dibocorkan itu, maka kalau saya dilaporkan saja. Nah, apakah yang pertama kepada pihak, misalnya kalau data kita bocor, maka kita harus di perbankan, kasus perbankan misalnya, maka kita sampaikan ke kasus persoalan ini ke perbankan, gitu kan? Iya. Nah, mungkin ada juga di sana yang sifatnya eksternalnya untuk menangani hal tersebut, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya dia tidak, maka kita harus melaporkan saja ke pihak kepolisian
walaupun mungkin belum ada aturannya, tetapi nanti akan diberikan persoalannya ini bagaimana cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Iya. Tetapi sangat perlu sekali untuk mengatur itu, maka kita harus perlu undang-undang untuk mengatur tentang perlindungan data pribadi tersebut. Iya. Seperti itu. Ya, kalau saya pandangannya secara hukum kita ada, kalau dari sisi itunya barangkali ada dua hal saja Dua hal yang perlu disampaikan. Artinya perlu dilakukan memang investigasi kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu. Artinya investigasi dari sisi IT-nya ya. Ada istilahnya forensik security dengan forensik digital. Kalau forensik security-nya kan bicara tentang recovery-nya, backup-nya kan, kemudian mitigasinya, artinya pencegahan-pencegahannya dan menutup celah-celah yang ada. Dan di situ memang menjadi pintu masuknya oknum ini untuk melakukan kejahatan yang sifatnya crime tadi. Jadi gitu. Nah, jadi memang dan jika ada kaitannya dengan kerugian secara hukum yang sifatnya finansial misalnya, itu bisa saja menjadi bukti dalam hal ini sehingga forensiknya dibutuhkan. Apakah benar-benar ini terjadi seperti ini? Nah, itu fungsi dari forensik itu sendiri untuk bisa melakukan investigasi. Kapan dilakukan, di mana dilakukan, menggunakan apa, dan bagaimana modusnya. Iya. Itu yang paling penting. Jadi perlu direkonstruksikan untuk mendapatkan bukti-bukti dan fakta yang terjadi sesuai dengan kasus yang itu tadi. Jadi gitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah kita butuh ponselnya, komputernya, flash disknya, dan lain sebagainya, media elektroniknya itu yang kita ambil datanya. Jadi pada prinsipnya kalau di IT itu dia mengambil dari primary source-nya. Kalau misalnya kita ngirim data, yang menerima data, kalau hanya yang melihatnya sumbernya dari mana di data ini, gitu. Nah, itu yang kita ambil. Nah, kita ambil kemudian diekstraksi, kemudian dilakukan analisis. Nah, apakah ada finding evidence di situ, ada temuan-temuan digital, apakah ada kerugian finansial di situ, betul. kerugian hukum, gitu. Nah, itu menjadi bukti-bukti, menjadi poin penting. Iya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, itu menjadi poin penting dalam sebuah perkara, gitu. Nah, ini yang harus kita jawab secara ilmiah. Kalau memang itu dibutuhkan untuk bisa menjelaskan dari sisi IT-nya, atau mungkin ada bahasa verbal mungkin dari orang bahasa, nah itu yang perlu jadi mungkin Om Cek nanti ke depannya mungkin diskusi atau yang seperti ini yang kita lakukan ini sangat penting sekali. Bisa jadi mungkin ke depannya bukan hanya saya dari orang IT hukum, bisa jadi mungkin kita bisa hadirkan orang yang dari kejaksaan, pengadilan maupun polisi. Betul. Gitu. Nah, bagaimana mereka penanganan bukti digital kalau di kepolisian? Bagaimana sebenarnya terjadi? Betul. Nah, kalau di dunia IT bagaimana penanganan itu? Iya. Artinya biar kita sama. Gitu, biar kita sama ini atau kalau kita dari sisi prosedurnya gitu. Betul. Prosedurnya bagaimana kalau di akademi kita, bagaimana prosedur penanganan itu? Kalau di polisi itu bagaimana penanganan itu? Mungkin ada penanganan yang berbeda tapi dengan hasil yang bisa dipercaya, integritas bukti itu. Tapi mungkin dari sisi hukum tidak bisa barangkali dengan cara seperti itu bisa menyalahi dan lain sebagainya. Nah, butuh memang diskusi-diskusi yang seperti ini. Jadi kayak gitu. Jadi itu barangkali. Ya. Baik, itu tadi yang terakhir. Nah, ini yang paling terakhir. Ada nggak yang mau disampaikan? Nah, biasa kan dalam satu diskusi kita butuh kesimpulan. Nah, kesimpulan biasa kita bawa dalam hal yang terakhir itu. Ini yang saya mau sampaikan. Silakan. Ya, yang mana-mana saja. Oke. Oh, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya menghimbau kepada terutama diri saya, anak-anak dan keluarga, luas ke masyarakat bahwa memang kita harus punya filter. Betul. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia teknologi. Kita harus punya filter bahwa sebenarnya kita ini dalam intayan sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi kayak gitu. Jadi memang jangan sekali-sekali memberikan apa yang kita miliki berupa data itu kalau tidak jelas peruntukannya. Betul. Jadi kayak gitu. Kalau tidak jelas peruntukannya jangan memberikan data yang lebih seperti saya sampaikan tadi. Karena ini banyak yang seperti itu, terlalu mudahnya gitu. Karena memang mereka itu orang-orang yang yang menginginkan hal itu, bagaimana dia bisa dapatkan kepercayaan kita dulu? Ya, social engineering gitu. Dia sudah dapatkan kepercayaan kita, maka kita berikanlah semuanya. Jadi kita berikanlah semuanya data-data kita, walaupun datanya mungkin tidak terlalu begitu lengkap, tapi dia punya link lagi misalnya di salah satu
oknum pejabat OJK misalnya atau di BI checking misalnya, maka dengan mudah. Contoh misalnya begini, biar masyarakat juga tahu kan. Yeah. Contoh misalnya begini, saya punya koneksi misalnya di salah satu pengolah data misalnya, pengolah data. Nah, saya telepon, Pak, apakah Bapak melakukan transaksi pada hari ini atau tidak? Saya tidak melakukan transaksi apa-apa, gitu. Kalau begitu, saya batalkan transaksinya, Pak. Ada kode yang saya berikan ke Bapak, tolong kirimkan ke saya. Padahal kode OTP itu, on time personal gitu, on time password maksud saya. Diberikan, makalah diambil alih datanya dia, diambil alih emailnya dia, diambil alih misalnya WhatsAppnya dia. Nah itu social engineering seperti itu namanya human hacking gitu. Ya, jadi tidak menggunakan teknik yang tadi hacking sebenarnya, tapi dia menggunakan pendekatan yang seperti itu. Jadi memang itu yang saya sampaikan tadi, kita harus punya filter gitu. Nah, dan memang juga kita harus punya pengetahuan yang mana sebenarnya website resmi yang bisa kita share. Karena jangan sampai kita juga men-share informasi ternyata itu adalah informasi hoax. Itu juga bisa kena. Seperti yang dikatakan hukum tadi. Jadi kita juga bisa kena karena kita share, mendistribusikan informasi, mentransmisikan informasi, kita juga bisa kena. Padahal ini adalah informasi hoax. Padahal ini informasi hoax. Dia mengatasnamakan Telkom, mengatasnamakan financial technology, fintech atau peminjaman online itu. Ternyata ini adalah hoax semua. Saya jadi ingat mahasiswa saya yang satu di arisan online, itu financial technology, dia meminjam uang 2,5 juta. Sehingga kurang dari 2 minggu menjadi 45 juta. Dan itu sama yang dengan yang di televisi yang disiarkan itu. Sehingga dia mengadu, saya masih ada chatnya sama saya lihat bahwa coba hentikan saja dulu, datangi saya dulu, kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi hentikan. Jadi mereka itu hanya mengandalkan data gitu. Mengandalkan data itu untuk bisa melakukan social engineering kepada kita. Kemudian kalau kita tidak tunaikan apa yang menjadi utang kita di situ di arisan online itu seperti mahasiswa saya itu, maka dia habislah kita punya data di online. Wah ini DPO dari telah meminjam uang sekian. Jadi padahal dia itu adalah financial technology yang tidak terdaftar di OJK. Gitu. Jadi memang kita yang masyarakat juga harus paham maraknya sekarang financial technology, peminjaman online sekarang ini ada di mana-mana dengan menawarkan berbagai macam cara dengan misalnya pinjaman online itu dengan bunga yang rendah dan mudahnya juga tanpa agunan. Padahal itu harus kita waspadai dan harus kita cek apakah dia ini terdaftar di OJK atau tidak. Itu OJK menyediakan fitur itu, fasilitas itu untuk bisa mengetahui, itu bisa kita download. Jadi gitu. Nah ini memang masyarakat harus bisa memahami itu. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang bisa Siap. Ya, saya dari segi hukumnya ini melihat begini. Jadi pemberian data itu merupakan hak setiap orang. Jadi hati-hati dalam seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau misalnya ada orang minta data kita, maka kita harus waspada, gitu kan? Iya. Nah, untung kalau dia minta data kita baru sifatnya positif, tidak ada masalah. Iya. Hanya ini kalau data itu dimanfaatkan sebagai tindak kriminal, nah itu yang jadi selalu kita antisipasi, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal penggunaan media sosial, saya sampaikan kepada pribadi, masyarakat dan keluarga bahwa hati-hati menggunakan media, gitu ya. Media itu kita gunakan sebagai silaturahmi, Betul, kan? Tetapi kalau sudah sifatnya yang sifatnya tidak beretika, maka hati-hati. Ada undang-undang yang mengatur hal itu, karena berbeda kejahatan konvensional dengan kejahatan undang-undang ITE, gitu kan? Karena satu kali saja kita tindih, maka itu sudah tersebar semua ke seluruh dunia bahkan, ya. Nah inilah yang terjadi, bahwa tetap undang-undang ITE itu diperlukan karena menjaga harmonisasi dan etika masyarakat dalam bermedia sosial. Betul. Supaya sehat, ya. Kalau kita menghina secara konvensional misalnya, gitu kan, menghina saja orang, kan yang tahu cuma dia dengan orang gitu kan, orang yang dihina, gitu kan. Nah, tetapi kalau menggunakan media sosial, maka itu cepat tersebar, maka sehingga dia agak di dalam undang-undang itu hukumannya agak berat, ya. Nah itu yang kita perlukan sampaikan, bahwa
menggunakan media harus sesuai dengan etika, karena kita bermasyarakat ini tetap kita memperhatikan sifat kesopanan kita dalam bermedia sosial seperti itu. Karena kalau saya sampaikan begini, bagaimana rasanya kalau kamu dihina sama orang lain, pasti harga dirimu akan hancur seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita bermedia secara sehat. Jangan kita sembarang memposting atau mengata-ngatai seseorang sehingga dia luka hatinya. Betul. Jangan kita melukai hatinya seseorang. Itu kata terakhir. Keren sekali, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Kamadin, terima kasih Pak Yayanto. Luar biasa sudah menyempatkan waktu untuk sharing kepada kita semua. Dan kita akhiri sharing kita ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita sehat untuk tetap berbuat baik yang terbaik untuk kita semua. Baik, sekian untuk video ini. Pada kesimpulannya adalah berhati-hatilah dalam memberi informasi kepada orang lain di media sosial, bijaklah dalam bermedsos, dan yang satu lagi yang paling penting, jangan alay. Saya Om Jeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.